Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 55 surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kita dilarang kagum terhadap harta mereka, anak-anak mereka. Jadi perlu diketahui bahwa standar hebat, standar keren, standar sukses, standar strata sosial di masa lalu itu adalah dua, harta dan anak. Ya. Selain jabatan dan kuasa, itu adalah harta dan anak. Jadi kalau sampean hartanya banyak, anaknya banyak, nah itu baru dianggap sukses, dianggap hebat. Ya, jadi dulu anak juga termasuk standar. Makanya waktu Nabi Ayub diuji Allah dengan mengizinkan setan iblis untuk mencoba untuk menghancurkan keimanan Nabi Ayub dengan mematikan seluruh yang dicintai Nabi Ayub. Pertama yang mau dihancurkan adalah ternaknya, harta tuh. Nabi Ayub itu kaya ya, banyak ternaknya itu banyak. Matiin ternyata Nabi Ayub ya tetap sabar, tetap beribadah, enggak berpengaruh. Akhirnya juga anaknya Nabi Ayub juga banyak. Nah, dimatiin sama setan iblis itu. Tapi Nabi Ayub ternyata masih istiqomah tegar untuk tetap bersyukur dan beribadah. Nah, itu menunjukkan bahwa di masa lalu memang status atau strata sosial itu ditentukan oleh sekurangnya dua hal itu, yakni harta dan anak-anak. Dan itu berlanjut sampai zaman Nabi Muhammad SAW, harta dan anak-anak. Jumlah ya, terutama jumlah, kuantitas. Tapi sekarang sebenarnya masih sama ya, harta dan anak juga. Cuma harta sekarang tetap dari sisi kuantitas, sementara anak dari sisi kualitas ya. Anak tidak dihitung banyaknya sekarang ya, tapi anak muda diopo. Gitu. Itu juga menjadi status sosial tersendiri. Kemarin ada wawancara, ada podcast gitu, ada seorang stand up komedian yang menceritakan bahwa dulunya dia itu di kampung itu bapaknya, ibunya, dan orang tuanya itu orang miskin sehingga dari sisi pergaulan sosial ya sangat diabaikan lah. Tapi beda ketika dia sudah jadi stand up komedian dan terkenal di ibu kota, sering masuk TV, lah kok ujuk-ujuk orang tuanya itu sangat dihormati di desa itu. Nah, itu menunjukkan bahwa juga status sosial itu sangat ditentukan oleh keberhasilan anak. Loh, kok Allah di sini di ayat 55 ini menyarankan orang beriman untuk tidak terbaukan, jangan membuat kagum, jangan kagum terhadap harta dan anak-anak mereka.
Sulit ini untuk kita. Kalau tetangga sampean sedang beli barang baru yang sampean tidak atau belum punya, kira-kira mulut sampean menganga enggak? Wow, kan gitu. Nah, memang wajar. Jangankan tetangga yang dikenal, wong yang enggak tetangga enggak dikenal kalau ada mobil yang keren lewat di samping kita gitu aja. Wow, kan gitu. Padahal enggak boleh wow ya. Enggak boleh, karena kalimat wow itu adalah awal dari kepingin, awal dari memaksakan diri, awal dari kurang bersyukur, dan kalau sudah kurang bersyukur itu awal dari kufur. Jadi Allah itu mencegah bahkan ketika masih berupa gejala. Gejala kufur itu ya dari wow itu. Berarti kan gitu ya kan. Seneng aja lo jangankan seneng. Wow aja lo jangankan wow. Ngelirik aja nggak boleh loh. Jadi ada apa ya gerakan antisipatifnya, ada tips antisipatifnya. Tipnya itu adalah ojo ngelirik. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah kita baca semua ayatnya itu tentang ojo ngelirik itu. Jangan apa memicingkan apa jangan melirikkan kedua matamu kepada apa yang kami berikan kepada mereka. Ya ini apa? Amwaluhum wa auladuhum. Status kebanggaan mereka itu loh. Jangan. Kenapa? Karena kalau kamu nanti kepengen, kalau kamu melirik jadi kagum. Kalau kamu kagum, kagum jadi kepingin. Kalau kamu kepingin, kamu jadi memaksakan diri. Kalau sudah begitu, sudah lupa bersyukur tentang apa yang sudah dimiliki, entah itu kesehatan, keamanan, rezeki yang sekedarnya, lupa mensyukuri itu karena sudah kadung ingin mengejar yang atas itu. Ujungnya ya kufur. Kalau kufur ya repot sudah. Itulah. Allah murka sekali untuk orang-orang yang tidak bersyukur itu. Kesana sebenarnya Allah ya. Jadi dalam konteks ini juga begitu di kalangan Rasulullah Muhammad SAW waktu itu ada orang-orang yang mengagumkan kamu, cara berpakaiannya, kepemilikannya, anaknya juga sukses, sukses. Ada yang bilang sukses itu dengan kata sukses. Anakku lu ngene, anakku ngene. Senengane cerita kebanggaan tentang anaknya. Saya kalau ada orang cerita tentang anaknya begini, begini gitu. Dalam hati saya ala lur. Ya. Jadi innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ini yang tadi saya sebut. Sungguhnya Allah sedang hendak menyiksa mereka dengan semua itu loh. Coba tuh. Siapa di antara manusia sekarang yang melihat harta sebagai siksa? Siapa coba? Mana ada sekarang? Ayo, ayo ngantuk dulu yuk. Bangun. Ayo coba. Mana ada orang sekarang yang melihat harta sebagai siksa? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Siapa yang melihat harta sebagai siksa? Angkat tangan. Tidak ada. Nah, adalah ini gimana ini Allah kok menyatakan di sini innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan harta mereka, anak-anak mereka. Ini maksudnya gimana? Hah? Maksudnya gimana? Ya kan?
Nah, ini yang perlu kita pikir bareng. Apa maksudnya Allah ini? Kok berbeda dari yang apa selama ini dirasakan oleh manusia zaman sekarang ini? Hah? Ini ternyata. Nah, di dunia mereka sudah disiksa dengan itu. Sekarang kita bedah coba. Apa sih maksudnya Allah dengan siksa itu? Ya, simpelnya gini ya. Ketika orang tidak punya harta, kan juga tersiksa. Ya kan? Mau pengen ini nggak bisa, pengen beli itu nggak bisa, kan repot. Nah, tapi ketika punya harta, memang dia mudah beli ini, mudah beli itu. Tetapi kan juga coba lihat, ketika dia dulu tidak punya harta, dia kan tidak repot menyimpan hartanya. Oh, nggak punya. Apa yang mau dikhawatirkan? Tapi ketika misalnya di rumah sampean dulu ada uang 10.000, kira-kira sampean butuh berangkas enggak? Enggak. Ketika di rumah sampean hanyalah vario tahun awal yang bahkan remnya aja habis kampasnya itu, butuh enggak sampean pagar dan CCTV? Enggak. Tapi begitu rumah sampean sudah mulai ada velfire, sudah CCTV. Di rumah sampean ada uang 100 juta, udah repot naruhnya di mana kan? Jika sampean sekarang misalnya waktu hujan-hujan gini, masih punya satu sawah yang satu kedok di depan belakang rumah sampean gitu, emang mungkin masih bisa sholat duha, sholat tahajud, dan jamaah 5 waktu. Tapi begitu sampean punya 1 hektar di sawah luar desa, sudah repot mengatur sholat duhur. Apalagi kalau punya begitu, waktu hujan-hujan gini, sudah mulai ribut untuk memagari biar ikannya nggak pada keliaran karena banjir. Belum lagi kalau punya 10 hektar di beda-beda desa, lari ke sana kemari. Siksa itu bisa dalam bentuk macam-macam. Lalu memikirkannya, kemudian sibuk memusingkan ke itu yang kemarin kita bahas di ayat 24, watijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya kan gitu. Takhshawna itu kan kamu khawatirkan, ya kan? Kasadaha kerugiannya. Lah orang memikirkan kerugian itu kan ya nggak enak, makan nggak lezat, nggak kerasa, tidur nggak nyenyak, geragap-geragap. Apalagi kalau hartanya berawal dari hutang-hutang riba. Besok waktunya nyicil per bulan itu setiap kali mau datang jatuh tempo, mau mikir, aduh, mungkin di situ. Apalagi watazahaqo anfusuhum, apalagi nyawanya juga sebentar lagi melayang. Harta yang dijungkir balikkan itu juga akan ditinggalkan. Wahum kafirun, sedang selama ini mereka kufur. Kufur gimana? Ya kufur nikmat. Punya uang 1 juta masih nggak pengen, masih pengen 10 juta. Lupa dia bahwa dia sedang sehat, lupa bersyukur. Udah punya kasih 10 juta, pengen 100 juta, lupa bersyukur padahal dia diberi istri yang solihah, lupa bersyukur. 100 juta kepengen 10 miliar. Jungkir balik. Nggak pernah bersyukur, kenapa? Padahal keluarganya baik-baik saja, punya anak. Coba orang yang nggak punya anak itu pengennya kayak gitu. Lupa bersyukur. Jadi lupa mensyukuri apa yang sudah diberikan. Makanya disebut wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Mereka bersumpah bahwa mereka adalah bagian dari kalian. Wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Sebenarnya mereka bukan golonganmu Muhammad. Hendak itu hanya sumpah mereka. Mereka itu orang yang sangat takut. Bersama kamu itu takut. Mereka takut.
kehilangan hartanya, takut nanti ketinggalan kaya, takut nanti dijauhi oleh teman-teman yang tidak seagama, takut mereka itu. Takut kehilangan status sosialnya, ya kan? Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Oh, kalau mereka itu misalnya ada tempat persembunyian, entah goa atau lubang-lubang di tanah, itu mereka akan berpaling darimu dan masuk ke dalamnya. Mereka itu terpaksa masuk Islamnya itu. Malu mengakui keislamannya. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqati, bahkan ketika kamu membagi sedekah untuk mereka, untuk orang lain, untuk orang muslim, mereka itu mencelamu. Nah, ini yang kemarin saya terangkan dulu, bahwa ada itu di kalangan umat Islam, bahkan di masa Rasulullah, yang menganggap Rasulullah tidak adil. Diceritakan dalam satu hadis itu, hai Muhammad yang adil kamu. Gitu. Dikatakan begitu. Karena dianggap tidak adil. Loh, ini orang Islam loh tuh. Orang Islam pun itu sudah berani mengatakan Nabi Muhammad gak adil, bahkan ketika di masa Rasulullah. Udah syahadat itu, orang-orang sekarang yang membanggakan syahadatnya, mereka menganggap, ya ini ya, bahwa Rasulullah tidak adil. Padahal kalaupun misalnya ada indikasi 10 buah, ada indikasi 5 buah, itu strategi Rasulullah untuk berbeda orang, berbeda kebutuhan. Tapi oleh orang-orang yang hatinya masih begini ini, beda mereka. Harus didasarkan pada kriteria yang mereka buat. Fa'in u'tu minha radu fa'in wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Mereka kalau dikasih bagian bagus, senang mereka. Tapi kalau dibagi tidak dikasih, ya, itu dikasih sedikit, warah mereka. Padahal walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Kalau mereka sebenarnya ya kalau mau selamat, mau beriman, mau tenang, ya, mau benar-benar mendapatkan ridho Allah, mereka harusnya cukup ridho dengan apapun yang Allah berikan dan Allah Rasul berikan kepada mereka. Tidak usah banyak bantah, tidak usah banyak protes, tidak usah banyak tanya. Udah yang diberi Allah itu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Alhamdulillah, cukuplah apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu lah. Tapi kan menjadi orang yang bersyukur itu susah. Menjadi orang yang bersyukur itu tidak semudah itu. Apalagi itu tadi, belum mampu melihat harta itu sebagai fitnah. Nah, sekarang kita coba ya, mengaitkan ayat-ayat itu. Mulai dari awal tentang harta itu, kenapa kok Allah pandang itu sebagai siksa ya? Kenapa ya? Karena di dalam harta itu terdapat fitnah, terdapat ujian. Itu banyak itu di eh, harta dan anak itu adalah fitnah itu banyak. Banyak dalam ayat Al-Quran. Coba dibuka di surat At-Taghabun ayat 15. Enggak. At-Taghabun ayat 15. Enggak. Izin Sudah Gus. ketemu? Enggak, boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Sadaqallahul-adzim. Itu. Jadi harta, ya, kemudian pasangan, ya kan, istri, itu ujian, bahkan disebut sebagai musuh di situ. Kemudian dalam surat Al-Munafikun ayat 9 itu juga disebutkan di sana. Banyak ya ayat-ayat lain yang semacam dengan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak mudah berhadapan dengan itu, dengan harta, dengan anak, bahkan azwajun itu pasangan kalian. Berarti memang kita harus mewaspadai itu supaya la tulhikum. Dalam Al-Munafikun ayat 9 itu sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu terperdaya atau tertungkul, terabaikan oleh harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Karena banyak faktor yang membuat kemudian, Pak, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah? Termasuk jangan memenglengkan matamu, sudah tahu kan di surat Toha ayat 131 itu yang cara biar kita tidak terwaukan. Toha ayat 131 itu. Kemudian kita juga supaya tidak gundah galau kepada orang-orang di kanan kiri kita yang datang pergi membawa harta, membawa kekuasaan, membawa kekayaan dunia. Itu di surat Ali Imran ayat 196. Itu wanti-wanti Allah, warning Allah supaya kita tidak kena menjadi orang yang tersiksa karena harta maupun anak. Oke, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Muhammad. Permisi, Gus. Enggak. Terkait dengan apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa hampir kebanyakan di antara kalangan kita umat Islam menganggap bahwa kafir itu hanya sekedar tidak mengakui Allah. Pengertian ini sering terjadi di tengah masyarakat, sehingga mereka tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan hampir tiap hari banyak mengandung kekufuran. Jadi sudah menjadi keyakinan bahwa mereka dengan cukup baca syahadat ini sudah menjadi muslim, dan mereka itu kalau boleh saya katakan mungkin terprovokasi oleh sebuah hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, sehingga cukup dengan baca syahadat saja sudah menjadi jaminan untuk masuk surga. Nah, itu. Padahal dalam konsep Islam alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya umat Islam, kalau menurut konsep Islam, mestinya kan harus beramal soleh, bukan sekedar hanya
pengakuan bahwa Allah itu hanya ada, kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan rata-rata umat Islam ini meremehkan tentang perintah sholat, Gus. Di mana perintah sholatnya diabaikan. Dan mereka malah di situ yang mengatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Jadi siapa yang meninggalkan sholat dengan yang jelas. Tapi mereka tidak mengakui ketika disampaikan seperti itu. Jangan mudah mengkafirkan orang, jangan gampang mengkafirkan orang. Mungkin itu aja dulu Gus yang sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya kalimat kafir itu banyak ya Pak Muhammad. Coba jenengan buka Pak Muhammad di surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Sudah? Surat Ibrahim ayat 7, kemudian coba lihat. Ya itu. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Itu kan jelas. Jadi Ya. sungguh jika kamu syukur, aku tambah nikmatku, tapi jika kamu kufur, kan gitu, kafir. Maksudnya kafir itu jelas. Jadi kafir itu bukan hanya tentang. Nah, yang kedua, ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar, jangan kamu kufur. Nah, kalau kalimat itu kan berarti menunjukkan kalau tidak syukur saja loh sudah kufur. Nah, tentang pemahaman umat Islam, memang betul saya sepakat dengan Pak Muhammad bahwa harus direformasi pemandangan bahwa cukup dengan mengatakan la ilaha illallah saja itu pasti masuk surga. Ada begitu banyak ayat dan kriteria bahwa tidak cukup dengan syahadat. Misalnya gini ya, hadis yang menyatakan seperti di samping yang Yenan sampaikan tadi, bahwa orang sudah sholat itu aja, maka faqad kafaro, mereka sudah kafir jaron, terang-terangan itu. Jadi kafir terang-terangan. Berarti syahadatnya akan sia-sia. Lagi pula syahadat itu menuntut implementasi. Makanya beda ya, kalau dulu syahadat pasti masuk surga. Kenapa? Karena syahadat di masa lalu itu taruhannya nyawa. Di masa Rasulullah, orang yang berani mengucapkan syahadat pasti mati itu. Karena apa? Karena waktu itu orang yang bersyahadat itu berarti sudah dianggap keluar dari agama nenek moyang. Dan bahayanya itu sangat ngeri gitu. Nah, di masa sekarang kita mau syahadat mulai dari Surabaya sampai Jakarta ya nggak ada orang yang ganggu. Bahkan orang-orang non-muslim kalau lagi acting film jadi muslim pun syahadat biasa saja. Apakah mereka pasti masuk surga? Ya enggak, konteksnya udah beda. Sama dengan tadi itu. Lalu ada ayat lagi juga diperkuat hadis. Barang siapa yang meninggal dan masih ada sebesar darah rasa sombong, haram masuk surga. Lah kan berarti tidak hanya kafir dalam arti tidak percaya Allah. Dia mau sholat, mau jadi alim sampai kayak gimana pun, kalau ada sombong dalam hatinya, haram masuk surga. Itu Quran itu. Dan diperkuat hadis itu. Lalu misalnya, kita sudah sepakat, orang munafik itu orang Islam nggak? Orang Islam. Orang munafik itu orang Islam loh ya. Tapi coba lihat, dalam surat An-Nisa itu disebutkan, bahwa orang munafik itu nanti nerakanya adalah paling bawah. An-Nisa ayat 145 itu. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nerakanya itu justru yang
Jadi kalau misalnya ada ya kan di kuali itu, maka orang munafik itu ditumpuk yang paling bawah, keraknya itu. Lalu surat At-Taubah sana sampaikan, orang munafik yang meninggal, kata Allah, jangan pernah kau berdiri di atas kuburnya dan jangan pernah engkau mendoakan atau menyolatkan mereka selamanya. Loh, sengeri itu. Padahal mereka bukan kok kafir kepada Allah, syahadat mereka. Harus memang kita sampaikan supaya kita tidak memudahkan orang lalu dengan cukup syahadat di lisan saja tanpa minus solihah, tanpa pembuktian kemudian masukkan. Tidak ada kayak gitu. Memang ada orang dengan cukup mengatakan pasti masuk surga dakhalal jannah, tapi ada syarat-syarat lain. Belum kalau ayat dilihat misalnya surat Al-Baqarah ayat 214 yang menyatakan apakah kamu mengira begitu saja kamu masuk surga, ya kan? Surat Al-Baqarah ayat 155 banyaklah. Apakah kamu masuk surga hanya begitu saja belum diuji? Itu kepada orang beriman itu. Artinya sang pemilik, intinya gini Pak Muhammad, Quran, memahami Islam, itu memang harus secara holistik anatominya seperti apa. Tidak bisa kita cuma satu hadis saja, lalu menjadikan patokan itu, harus lihat hadis lain, harus lihat ayat lain yang menjadi prasyarat-prasyarat. Gitu. Semua orang masih Islam masuk surga? Iya. Tapi ada juga Islam yang seperti apa yang akan masuk surga, kan gitu. Nah ini sekarang ini digebiak uyah, pokoknya ini pasti Islam masuk surga, pokoknya cukup syahadat. Ya kalau kayak gitu ya buat apa kita repot-repot sholat? Wis syahadat aja terus tiap hari zina, syahadat aja tiap hari bunuh orang, syahadat aja makan riba sepuasnya, syahadat aja kemudian minum minuman keras sepuasnya. Yang penting nanti di akhirat pasti akan ditolong dengan syahadat itu. Begitu akhirnya orang sekarang. Karena kekeliruan para ahli agama yang memudahkan pokoknya kamu punya kalimat syahadat di lidahmu nanti itu pasti masuk surga. Ini yang akhirnya umat Islam ini kualitasnya jadi jelek kayak gini ini karena orang sudah memudahkan itu. Belum lagi dengan kata-kata dan praktek setelah meninggal kemudian juga masih mau kamu meninggal di atas tubuh pelacur, kamu mau meninggal karena overdosis, kamu mau meninggal dalam keadaan koruptor, pasti masuk surga asalkan kamu Islam. Ini loh yang kemudian jadi orang itu tidak takut zina, tidak takut minum, tidak takut korupsi, tidak takut membunuh. Ya karena ada jaminan dari para pemilik surga di dunia ini loh. Nah ini yang, iya betul. Jadi saya pernah bikin tulisan judulnya Para Maklar Surga gitu. Sudah dimuat dulu di Surabaya Post itu. Saya kritisi hal semacam itu. Jadi bagaimana orang sekarang begitu. Lah kalau misalnya Pak Muhammad ya, kita lihat Sirah Nabawiyah. Ya. Kalau kita menafsirkan satu hukum atau pemahaman itu kan nggak bisa hanya dengan ayat, tapi kita lihat dengan sirah atau sejarah para nabi. Bagaimana kemudian juga dengan akli atau dengan dalil akal, logika, dengan dalil nakli baru kemudian. Misalnya ya, kalau surga itu sekarang semudah ini, semudah seperti orang sekarang memudahkan ini, lah untuk apa sih para sahabat, para nabi dulu sampai korban tenaga, harta, pikiran, kalau memang surga yang didapat sama? Kenapa dulu nggak gampang-gampang saja cukup syahadat lalu semaunya? Kenapa nggak gitu sih? Kenapa kok sampai harus dibela-belain dengan berjuang fisabilillah? Kenapa sih? Kalau memang surga itu semudah yang diobral orang sekarang. Kan nggak adil jadinya Allah, ya kan? Kan jadi nggak adil Allah. Kalau orang dulu harus dengan berjuang jiwa, raga, tenaga. Kalau orang sekarang cukup syahadat aja lah. Lah kan nggak adil jadinya. Gitu kan? Jadi nggak logis gitu. Makanya kita itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW dan pengikut para sahabatnya. Orang menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Kan gitu itu artinya.
Berarti kita yang mengikuti sunnah Nabi, perilaku Nabi, sejarah Nabi, contoh Nabi, dan seterusnya. Dan juga para sahabatnya. Tinggal buka aja sejarah mereka dulu seperti apa dalam mencapai ridho Allah, dalam mencapai ampunan Allah. Yang bonusnya adalah surga. Surga itu kan bonus ya. Yang paling utama kan ridho dan ampunan Allah. Radiyatan mardiyah tadi. Jadi memang betul banget kita perlu mengkritisi pemahaman-pemahaman yang perlu di. Alhamdulillah mudah-mudahan kita di sini bersama-sama sembari membedah ayat demi ayat kita insya Allah menjadikan diamond, menjadikan kita berlian. Demikian Pak Muhammad. Namun saya Ustadz itu di antara kalangan umat Islam itu masih beranggapan bahwa orang yang membacakan syahadat itu nantinya masih yang berdosa akan digodok, dibakar di neraka. Sehingga kalau sudah menjadi arang debu, mereka nanti akan dicuci. Ya. Seperti itu pemahaman mereka. Cuma yang tidak habis pikir, pernah yang saya temukan di Al-Quran itu ada ayatnya begini, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mujrimina fi azabi jahannam hum fiha khalidun. Jadi bahwa orang-orang berdosa itu di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini ketika disampaikan ke orang tersebut, mereka mengatakan, wah itu aliran sesat gitu, seperti itu, Ustaz. Kemudian Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak Muhammad. Kita dibilang aliran sesat, nggak apa-apa. Jadi tersesat di jalan yang benar. Jadi itu. Ya, karena begini ya. Jadi itulah makanya di dalam Islam itu ada konsep tentang su'ul khotimah dan husnul khotimah. Kalau yang husnul khotimah, orang Islam khotimah itu masuk surga, tetapi kadang ada beberapa dosa yang belum ditobati, maka itulah konsep yang dipakai. Mereka pasti akan tetap dicuci di neraka, kan gitu. Jadi itu bagi orang yang akhir hidupnya husnul khotimah, orang yang akhir hidupnya mati dalam keadaan baik, dalam keadaan taat kepada Allah. Tapi toh demikian dia mungkin akhirnya taat. Mungkin di masa lalunya ada beberapa dosa yang belum dia tobati. Disitulah kemudian kena konsep bahwa orang Islam itu nanti masuk surga, tapi ada yang masih dicuci di neraka. Tetapi bagi yang su'ul khotimah, Islam atau apapun, tapi mati dalam keadaan melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka dia matinya tetap akan masuk neraka dan yang tadi ayat tadi di neraka selamanya, karena dia sudah akhirnya itu akhir buruk gitu loh. Nah ini yang sekarang sedang perang pemikiran ya. Ada yang mengatakan bahwa nanti itu Rasulullah akan membebaskan semua orang Islam. Jadi kayak penebusan dosa di agama Kristen gitu. Padahal Rasulullah tidak pernah ngomong bahwa ada datang untuk menebus dosanya orang Islam sedunia. Tidak ada. Kalau kayak gitu kan ya jadinya konsep yang dipahami orang Kristen itu ya. Nabi Muhammad itu memberi syafaat kepada orang yang memang mengikuti sunnahnya. Bukan para, nah kalau semua orang yang apapun perilakunya lalu nanti akan bebas karena aja ya ini jadi kayak agama sebelah ini jadinya. Ini yang harus kita pahami secara hati-hati. Oke, cara saya itu kajian kita pada pagi hari ini. Besok kita libur, insya Allah kita akan ketemu lagi di hari menjalankan ibadah ini. Semoga Allah merahmati kita. Allahumma fil mu'minin wa mu'minat muslimin muslimat Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik.
Anda mau pasal kalau nggak dibenar Ramadan. Tapi oleh karena itu, orang kalian apa balaman jika Allah menganzil alina rahmatan biar dapat lantar. Allahumma afriq lana sabra sabiti manana sunan kun kafiran Allahumma fatir samawati wal alim al ghaib wa syahadati rabbul alamin wa syahadu la ilaha illa anta wa a'udzu billahi min syarril bala wal badr kisyaqa rasulullah syahadatu Rabbana Allahumma fatir samawati wal alim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Amin. Rabbi fili wa laki wa li waziyati wa li dhurriyyatina wa nasibna Amin. Wa rabbi rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Lanjut. Alhamdulillah.